Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam mengkaji Fiqhul Asmaul Husna dari kitab Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu taala. Baik, kita masih di dalam uraian nama Allah Ar-Razzaq War-Razik. Kita simpulkan yang telah berlalu bahwa di dalam Al-Quran Allah menyebutkan sifat memberi rezeki baik dengan kata kerja yarzuqu, atau menyebutkan bahwa itu adalah rezeki Allah, atau menyebutkan dengan namanya. Itu di dalam Al-Quran ada dua keadaan. Pertama, maqamu tafaddul wal imtinan. Ya, ketika Allah sebutkan keutamaannya, memberikan anugerah, pemberian. Ya, Allah sebutkan bahwa Allah memberikan rezeki kepada kalian, kepada manusia, kepada makhluk. Maka Allah sebutkan, seperti misalnya firman Allah dalam surah Al-Isra, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat. Kami telah muliakan anak cucu Adam dan kami berikan mereka kemuliaan. Kami bawa mereka di darat dan di lautan, dan kami berikan ke mereka rezeki yang baik, dan kami utamakan mereka dari kebanyakan dari makhluk. Ya, itu kata ahli tafsir, ya, dari hewan-hewan, dari tumbuhan, manusia diberikan keutamaan. Ini berlaku umum, mukmin dan kafirnya. Ya, sampai Al-Qurtubi sebutkan dalam tafsirnya ayat ini, ya, beliau sebutkan bahwa manusia itu dimuliakan dari hewan. Ya, diberikan kemuliaan. Di sini Allah sebutkan warazaqnahum. Kami memberikan rezeki kepada mereka. Ini maqam tafaddul wal imtinan. Dan ini banyak dalam Al-Qur'an. Ini umum, ya. Baik. Kemudian yang kedua, terkadang dalam Al-Quran Allah sebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki itu fi maqam da'wah ila ta'ah wal ihsan wal khair. Dalam konteks penyebutan ayat ketika Allah perintahkan dengan sebuah ketaatan. Paham? Allah perintahkan dengan sebuah ketaatan atau kebaikan yang Allah inginkan, yang Allah perintahkan. Maka Allah sebutkan bahwa Allah memberikan rezeki. Ya. Seperti perintah Allah untuk bersyukur. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang beriman, makanlah dari rezeki-rezeki Allah yang baik. Washkuru lillahi. Setelah itu bersyukurlah kepada Allah. Ya, intinya Allah perintahkan kita untuk bersyukur dengan menyebutkan rezeki. Jelas, ya? Allah perintahkan untuk bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan baginya jalan keluar dan Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka. Berarti ayat ini menyebutkan keutamaan bertakwa, seakan-akan Allah perintahkan. Allah sebutkan keutamaan takwa dengan salah satu keutamaannya diberikan rezeki oleh Allah.
Paham ya? Dan kita sudah punya kaidah bahwa satu ketaatan, satu hal yang diperintahkan atau satu ketaatan itu bukan diperintahkan oleh Allah semata, atau bukan hanya diperintahkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang dipuji pelakunya. Berarti itu ibadah. Ya, bukan terbatas hanya pada perintah saja. Terkadang Allah janjikan dengan balasan pahala yang berlipat. Terkadang Allah sebutkan keutamaan-keutamaannya. Nah, berarti itu sama kalau Allah perintahkan. Walaupun kita katakan kalau perintah itu ya hukum asalnya wajib. Jelas ya? Perintah itu kan hukumnya dua. Kalau bukan wajib itu sunnah. Hanya dari perintah Allah kita bisa mengambil faedah bahwa itu adalah bentuk ibadah, bentuk ketaatan. Karena Allah perintahkan. Ya, tapi bukan hanya sekedar perintah. Bukan cuma perintah. Ya, terkadang Allah sebutkan keutamaan. Allah sebutkan janji-janji. Seperti misalnya ya Allah Subhanahu wa taala berfirman yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah puji orang yang menunaikan nazar. Jadi seakan-akan Allah perintahkan kalau sudah bernazar wajib kamu tunaikan. Paham maksudnya? Karena Allah perintahkan, karena Allah puji yufuna bin nadri. Bukan Allah puji orang yang bernazar, tapi Allah puji orang yang menunaikan nazarnya kalau sudah bernazar. Ya. Yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Taib. Di sini Allah puji ketakwaan, Allah sebutkan keutamaannya. Taib, dan selainnya dari beberapa poin yang kita sebutkan. Jadi kesimpulannya bahwa Allah sebutkan sifatnya bahwa memberikan rezeki dalam dua keadaan itu. Kadang menyebutkan dalam konteks ayat penyebutan anugerah yang Allah turunkan. Yang kedua terkadang dalam konteks perintah dari satu ketaatan. Kemudian setelah itu kata beliau warizqullahi li ibadihi nau'an. Rezeki Allah untuk hambanya dua jenis. Rezeki Allah untuk hambanya dua jenis. Al-awwal rizqun amun. Ini faedah berikutnya ya. Yang pertama rezeki yang umum. Ya, kalau umum berarti semuanya dapat. Yashmalul birra wal fajir. Mencakup orang baik dan orang yang pendosa. Birra wal fajir. Wal mu'mina wal kafira. Mencakup mu'min dan kafir. Wal awwalina wal akhirina. Mencakup orang-orang yang pertama, orang-orang terdahulu, mencakup orang-orang yang terakhir. Wa huwa rizqul abdan. Dan ini biasa disebut dengan rezeki untuk badan. Sebagian ulama mengatakan rezeki untuk badan yaitu ma yantafi'u lil abdan walil ajsad. Rizqul lil abdan yakni ma yantafi'u lil abdan. Apa-apa yang bermanfaat untuk badan atau apa-apa yang badan mengambil manfaat darinya. Berarti mencakup makanan, minuman, pakaian, kendaraan, tempat tinggal. Karena semua dari perkara ini badan kita, jasad kita mengambil manfaat. Tempat tinggal kita tidak dikena matahari atau hujan. Iya kan? Kendaraan membuat kita cepat sampai ke tujuan. Ya. Mobil Masya Allah menghalangi kita dari panas dan hujan. Ya. Memudahkan transportasi kita, hajat-hajat kita. Ini semua dari rizqun lil abdan. Ma yantafi'u lil badan. Dan rezeki ini Ahlus Sunnah di sini dalam pembahasan rezeki menyelisih orang-orang Mu'tazilah. Rezeki ini bagaimanapun cara dia dapat. Selama
yang didapatkan itu yang tafi'u lil abdan, bermanfaat untuk badannya, maka itu rezekinya. Walaupun dia curi, dia itu dosa untuk dia. Dosanya iya. Tapi orang-orang Mu'tazilah menyelisihi di situ. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka ambil dari orang lain, apa yang mereka dapatkan dengan cara yang haram, itu bukan rezekinya. Walaupun yang tafi', walaupun bermanfaat untuk dia. Ya, karena rezeki itu kata dia, mereka kata orang-orang Mu'tazilah dan Jahmiyah, rezeki itu apa yang diusahakan sendiri. Makanya ucapan batil dibantah oleh ahli sunnah. Sampai sebagian ulama menyebutkan dalam buku akidah bahwa dari akidah ahli sunnah mengatakan bahwa rezeki itu apa yang bermanfaat untuk badan-badan mereka. Jelas ya? Sama dengan ajal. Ajal juga disebutkan dalam buku akidah bahwa seperti Al-Muzani di dalam Syarh Sunnah menyebutkan bahwa ahli sunnah meyakini bahwa mereka manusia akan mati dengan ajalnya. Orang Jahmiyah dan Mu'tazilah tidak. Kalau dia bunuh diri berarti bukan ajalnya, walaupun dia mati di situ. Kenapa? Karena dia yang berkehendak untuk memperpendek ajalnya. Paham maksudnya? Berarti kalau dia berkehendak untuk itu, bunuh dalam hal ini bunuh diri bukan ajalnya, walaupun dia mati di situ. Ini qaul batil. Mau dia bunuh diri, mau dia tidak sengaja matinya atau sakit, ajalnya. Paham maksudnya? Nah, sama dengan rezeki. Dalam masalah rezeki, lagi-lagi mereka menyelisih ahli sunnah. Jadi kata mereka kalau dia mencuri, mengambil yang bukan milik dia, yang dia hasilkan sendiri, maka bukan rezekinya, walaupun bermanfaat untuk dia. Ini konsekuensinya, bayi, kata para ulama ya, bayi yang menyusui, itu bukan rezekinya, karena bukan dia usahakan untuk ASI. Dari ibunya. Berarti bukan rezekinya. Ini konsekuensi ucapan mereka. Tapi ketika dia makan rumput, bukan rezekinya, karena bukan dia tanam itu rumput. Bukan dia usahakan rumput itu. Mana ada sapi tanam rumput? Dia tanam sendiri dari kecil, kemudian tak ada. Punya orang. Tumbuh sendiri mungkin dia makan, rezeki untuk dia. Ini menunjukkan bahwa memang terkadang ahlul bidah itu pendapat-pendapatnya, statement-statementnya itu luar biasa. Nampak betul kejahilannya. Dan itu sebenarnya kaitannya dengan pembahasan akidah sebenarnya. Itu cabang, furu', pembahasan yang terlahir dari kesalahan dalam berakidah sebenarnya. Itu karena terjatuh ke dalam permasalahan iradah. Dalam masalah takdir, itu cabang-cabangnya semua. Karena mereka mengatakan manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan iradah Allah. Paham? Berarti kalau dia dapatkan rezeki yang dia tidak usahakan, berarti ada campur tangan Allah di situ. Paham maksudnya? Berarti ada iradah Allah di situ. Sementara mereka berkeyakinan bahwa kita sendiri menciptakan perbuatan sendiri, tidak ada kaitannya dengan Allah. Tidak ada kaitannya dengan Allah. Paham ya? Makanya itulah cabang-cabangnya semua. Berarti kalau masalah rezeki berarti harus yang kita usahakan sendiri. Kalau yang dari luar ini dan itu bukan rezeki untuk kita. Kamu mau usahakan sendiri juga itu dari Allah. Itu orang Jahmiyah dan Mu'tazilah seperti itu ya. Karena masalah takdir mereka qadari. Khususnya orang-orang Mu'tazilah. Tapi sama dengan ajal juga tadi. Kalau dia bunuh diri ya bukan ajalnya. Taib. Maka ini rizki, sekali lagi ini rizki kata beliau rizkul abadan. Rizkul abadan, rizki untuk badan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk dabah. Dabah di sini masuk manusia ya, bukan cuma hewan. Karena dabah itu apa yang berjalan di muka bumi. Berjalan dengan 2 kaki dalam hal ini manusia, berjalan dengan 4 kaki dalam hal ini binatang, berjalan dengan perutnya dalam hal ini reptil, semuanya dabah.
Paham? Semuanya dabah. Yang berjalan di muka bumi. Berarti berjalan 2 kaki, berjalan 4 kaki, dan berjalan dengan perut. Karena dalam Al-Quran, وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. Di antara mereka ada yang berjalan rijlai ala arba', 4, 2, 4. Setelah itu kata Allah, وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ. Dan di antara mereka ada yang berjalan dengan perutnya. Semua ini dabah. Taib. Tidak ada yang berjalan di muka bumi ini fil ard. Ya. Fi bermana ala ya. Alal ard. Fi bermana ala. Itu ada dalam Al-Quran. Dalam bahasa Arab. Iya. Tidak selamanya fi itu di dalam. Bermana dzaraf. Kalau Muhammadun fil masjid ya bermana dalam. Dzaraf iya. Muhammadun fil bait di dalam. Tapi tidak selamanya. Nah di sini mereka jalan bukan di dalam tanah ya. Bukan di dalam bumi mereka jalan. Di atas bumi. Alal ard. Seperti ucapan Fir'aun ketika ingin menyalib tukang sihirnya. Ayat. Walau usallibannakum fi judhu'in nakhl. Wala ta'alamunna ayyun asyaddu adzabahu wa abqa. Kamu mau beriman kepada Nabi Musa? La usallibannakum fi judhu'in nakhl. Saya akan salib kalian di batang kurma. Di mana disalib? Di dalam batang kurma atau di atasnya? Hah? Di atas. Berarti la usallibannakum ala judhu' an-nakhl. Sama dengan ayat aamintum man sama. Yakni aamintum man 'alas sama. Aamintum man 'alas sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang dia di atas lah langit? Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berjalan di muka bumi kecuali atas Allah rezekinya. Lihat, atas Allah rezekinya. Ini isyarat bahwa tidak ada yang mewajibkan Allah. Allah yang mengharuskan dirinya sendiri. Paham? Tidak ada dikatakan, oh karena hamba sudah beramal, maka Allah harus berikan rezeki. Dia sudah bertakwa, dia sudah bertauhid, maka Allah wajib memberikan rezeki. Lah. Alallahi rizquha. Tafaddulan wa ihsanan. Allah yang mengharuskan dirinya sendiri. Tidak ada yang mewajibkan Allah, tidak ada yang mengharuskan Allah untuk memberikan rezeki. Itu murni kebaikan Allah. Wala ya'ni rizquhu subhana lil kafir. Lihat, ini faedah. Wala ya'ni rizquhu. Wala ya'ni rizquhu subhanahu wa ta'ala lil kafir wa tausi'atuhu alaihi bil amwal wal aulad wa nahu dzalik ridahu anhu. Tapi ingat, bukan berarti ketika Allah berikan rezeki untuk orang kafir wa tausi'ah, kelapangan, keluasan, kesehatan, tambahan harta, tambahan anak, iya. Kata beliau harta dan anak-anak dan selain itu bukan berarti Allah ridho kepada kekufurannya. Allah ridho kepadanya. Bukan berarti itu. Jadi jangan menilai bahwa ridho dan cinta Allah dengan harta. Benci dan cinta Allah dengan harta. Fa innahu subhanahu yu'tid dunya may yuhibbu wa man la yuhib. Karena sungguh Allah Jalla wa Ala memberikan dunia bagi orang yang Allah cintai dan bagi orang yang Allah tidak cintai. Paham ya? Fir'aun diberikan, Qarun diberikan. Qala ta'ala wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Orang kafir mereka mengatakan kami orang beriman, kami lebih banyak harta, lebih banyak anak-anak dan kami tidak akan dibangkitkan dan kami tidak akan disiksa. Masya Allah. Ucapan orang kafir ini ya. Qul, katakan wahai Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, sungguh Rabbku memberikan rezeki liman yasha' kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, wajar kalian juga dapat itu. Wa yaqdir, dan juga menahan bagi siapa yang Allah kehendaki. Tidak melihat ya,
yang Allah cintai atau tidak. Bagi siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah inginkan. Ya besut, lawannya ya qadir. Ya besut dilapangkan, ya qadir dibatasi. Ya. Ya besutur rizqa. Iya. Susunannya begini. Ya besutur rizqa wa yaqdiru lima yasha, gitu. Paham? Allah memberikan kelapangan rezeki bagi siapa yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan Allah sempitkan bagi siapa yang Allah kehendaki. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi manusia banyak dari mereka tidak mengetahui. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurafati aminun. Masya Allah. Kata Allah setelah itu, ini peringatannya. Ini peringatan Allah. Bukanlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami. Bukan. Yaitu jangan mengukur dekatnya kalian kepada kami dengan pemberian-pemberian. Maksudnya jangan melihat, mengukur, oh kalau orang dilapangkan rezekinya, diberikan kekayaan, kesehatan, berarti Allah senangi, berarti Allah cinta. Dia dekat dengan Allah. Tetapi siapa yang dekat dengan Allah? Yang beriman dan beramal soleh. Teringat dengan pesannya Nabi kepada Mu'adz sebelum berpisah terakhir kali. Inna awlan nasibi al-muttaqun mangkanu haitsu kanu. Sungguh orang yang berhak bersamaku pada hari kiamat orang-orang bertakwa. Nabi tidak sebutkan nasab-nasabku, keturunanku lah. Mangkanu haitsu kanu, dimanapun mereka berada dan siapapun mereka. Taib. Faulaika, kata Allah, mereka itulah yang mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari apa yang mereka amalkan, dan mereka di dalam kamar-kamar mereka aman di dalamnya, surga, ya. Wa qala ta'ala ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin. Apakah mereka menyangka ketika kami lapangkan mereka dengan harta dan anak-anak itu baik? Nah, itu takdirnya, ya. Allah tidak sebut tapi sudah dipahami. Ya. Nusari ulang fil khairat. Apakah mereka menyangka berarti kami bersegera memberikan mereka kebaikan-kebaikan kalau sudah dikasih kaya, dikasih anak, dikasih. Apakah mereka menyangka kami bersegera dalam memberikan mereka kebaikan fil khairat? Balla yash'urun. Bahkan sungguh mereka tidak tahu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami berikan mereka istidraj, perlelaian dari arah yang mereka tidak tahu. Itulah istidraj. Bahkan ada ulama, kita sudah pernah bahas di sini, ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Di antara makna makar Allah adalah istidraj. Karena makar itu memberikan pembahayaan, memberikan, ya, satu keburukan dari arah yang dia tidak tahu. Itulah istidraj. Iya. Sangkaan mereka, oh saya lapang siat-siat saja. Saya aman-aman saja. Ya, ternyata tidak paham mereka bahwa apa yang Allah berikan, kelapangan, kesehatan, harta, dan seterusnya, musibah. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran. Innam amwalukum wa uladukum. Sungguh harta-harta kalian, anak-anak kalian. Dalam ayat yang lain, istri-istri kalian. Ya. Aduwalakum fahdharuhum. Dalam ayat yang lain, fitnah. Anak-anak istri kalian fitnah. Ujian. Taib. Wa qala ta'ala, kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdzura. Haula wa haula. Ini beda ini, ya. Mereka. Dua orang mereka ini. Dua orang. Maksudnya dua mereka. Dua kelompok mereka. Haula wa haula. Siapa haula pertama? Siapa haula kedua? Sebelumnya kata Allah, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya. Ini pertama. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, kami berikan apa yang mereka inginkan. Ini pertama. Yang kedua setelah itu kata Allah, wa man aradal akhirata wa sa'ala sa'ya wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yum mashkura. Dan siapa yang menghendaki akhirat
Wa sa'ala sa'yaha, dan dia berusaha mengejar akhirat. Dan dia beriman kepada Allah, dan itu adalah usaha yang sangat disyukuri. Nah, setelah itu kata Allah, kullan numiddu. Semuanya, golongan pertama yang ingin dunia, golongan kedua yang ingin akhirat, haula wa haula. Mereka yang pertama, mereka yang kedua, numiddu. Kami lapangkan dua-duanya. Yang ingin dunia, yang ingin akhirat. Kafir dan mukmin, kami lapangkan dua-duanya. Min ata'i rabbik, dari pemberian Rabbmu. Dan pemberian Allah tidak ada yang bisa halangi. Diberikan. Setelah itu kata Allah, undur kaifa faddalna ba'dhum ala ba'd. Tapi setelah itu lihatlah siapa yang kami utamakan sebagian mereka dengan sebagiannya. Walil akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila. Dan akhirat itu adalah sebesar-besar tingkatan dan sebesar-besar kemuliaan. Maksudnya setelah kami berikan dunia masing-masing, mukmin dan kafir, ya, yang ingin akhirat dan yang ingin dunia, setelah itu lihat siapa yang kami utamakan di negeri akhirat. Siapa? Jelas ya? Berarti sama dengan makna ayat sebelumnya, bahwa pemberian di dunia bukan itu tanda cinta Allah Subhanahu wa taala. Walaysa kathratul ata'i fid dunya dalilan ala karamatil abdi indallah. Saya katakan, dan ingatlah, bukan banyaknya pemberian di dunia sebagai tanda, dalil, bukti akan kemuliaan hamba dari Allah. Kemuliaan hamba di sisi Allah. Kalau ini mindsetnya orang kafir. Makanya kita dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menghilangkan mindset ini, dihapus. Kalau orang kafir, iya, tadi nahnu aktsaru amwala wa aulada. Ana aktsaru minka mala wa azzu nafara. Ya kan? Pokoknya kemuliaan, keafdolian, pokoknya yang banyak-banyak. Harta, nasab tinggi, jahiliyah. Allah hapuskan itu dalam agama kita. Ya. Kama anak qillatahu laisa dalilan ala hawanihi indah. Sebagaimana sedikitnya harta, sedikitnya anak, sedikitnya keturunan, itu bukan tanda dan bukti akan dia hina di sisi Allah. Jangan dibalik ya. Taib. Fa ammal insanu, lihat ayatnya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Manusia, ingat, ini Allah sebutkan dalam bentuk celaan. Manusia ketika Allah bala, perhatikan fokus kalimat ibtala. Bala, ya, bermakna ujian, ya, bermakna ujian, ikhtibar, baliyah. Manusia ketika kami bala, Rabbnya bala dia, bentuknya bagaimana? Fa akramahu, dimuliakan, diberikan nikmat, na'amah. Kalau kita bahasakan, dikasih senang. Senang dia, gembira, sehat, afiat. Ditambahkan rezekinya, senang, gembira. Sehingga dia mengatakan fayaqul rabbi akraman, Rabbku memuliakanku. Itu tolak ukurnya dia ya. Ini tabiat manusia. Wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi rizqah. Adapun ketika Allah bala dengan bala yang lain, faqadara, dibatasi rezekinya. Faqadaru alaihi rizqah. Bukan diselesaikan rezekinya, bukan dihabiskan rezekinya, bukan tidak dibagi lagi untuk dia. Kalau itu sudah mati. Tapi ada, tapi makdur, dibatasi. Ya, dikadarkan untuknya, terbatas. Makanya ulama mengatakan sebenarnya tidak ada yang miskin. Iya kan? Karena kemiskinan dalam hati sebenarnya. Bagaimana kekayaan juga. Laisal ghina an kathatil arad, innama ghina nafs. Sebenarnya ada sebenarnya, hanya ya itulah manusia karena lihat yang di atas dia punya ini, dia punya, saya tidak punya. Jadi merasa miskin terus. Makanya lihat ketika Allah berfirman memasangkan dua pasangan, wa annahu huwa agna wa aqna. Coba.
Tidak ada miskin. Padahal sebelumnya wa annahu huwa amata wa ahya. Adhaka wa abaka. Dia Allah yang menghidupkan dan mematikan. Dia Allah yang membuat sedih dan tertawa. Pas kekayaan, lawannya kan miskin sebenarnya kan? Tapi wa annahu huwa aghna wa aqna. Dialah Allah yang membuat kaya dan membuat cukup. Tidak ada miskin disebut. Coba. Kemiskinan dari mana? Dari kita sendiri kemiskinan. Kurang kayaannya ini. Miskin itu butuh. Iya kan? Maunya kalau dilihat dari sebelumnya, ini pasangan semuanya. Kalau kaya ya miskin. Tapi Allah tidak katakan wa annahu agna wa afqar. Yang kasih miskin. Kurang. Tapi kata Allah, dialah Allah yang membuat kaya dan cukup. Taib. Dibatasi rezekinya. Fayaqul rabbi ahanan. Dia mengatakan, Robku menghinakanku. Berarti kemuliaan dan penghinaan. Iya. Yang dilihat dari pemberian. Kalau diberikan berarti dimuliakan. Kalau ditahan atau disempitkan berarti dihinakan. Allah musta'an. Ai laisa kullu min ni'man na'amtuhu fid dunya fa huwa karimun alayya. Maksud ayat ini yaitu tidak semua yang saya berikan tan'im, ya, berikan nikmat di dunia bukan berarti dia mulia di sisiku, kata Allah. Wala kullu man qadartu alaihi, dan tidak semua yang saya batasi rezekinya, rizquhu fahuwa muhanun alayya, dia hina di sisiku. Ya. Wa innamal gina wal faqra was-si'ata wad-dhaiqa ibtila'um minallah. Tapi sungguh kekayaan, kemiskinan, keluasan dan kesempitan ibtila'um minallah. Ujian, ikhtibar dari Allah. Mau diuji siapa yang lolos dari itu. Ketika diberikan dan ketika ditahan. Diberikan berarti kesyukurannya, dibatasi itu adalah kesabarannya. Berarti kembali kepada keimanan. Ada orang kafir yang tidak usah lihat. Kekufuran dia. Itu sudah musibah terbesar untuk dia. Tidak usah lihat itu. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi jangan mengatakan ini tidak pernah dikasih musibah. Senang-senang terus kita diuji, dicoba. Kekufuran mereka itu sudah musibah. Ya, musibah paling besar. Musibah menimpa agama. Wamtihan, ibtila, wamtihan. Tihan ujian ya. Ya, ikhtibar. Liya'lama syakira minal kafir. Agar Allah ketahui syakir, bersyukur, yang kafir, was-sabir, wal jazi', yang bersabar dan yang berkeluh kesah. Bukan Allah sebelumnya tidak tahu. Ya. Nah, ini faedah ini dalam Al-Quran, dalam tafsir. Ketika antum baca ayat, Allah berikan ini agar Allah tahu. Agar Allah berikan ini agar Allah nampakkan, Allah tahu. Bukan berarti sebelumnya Allah tidak tahu. Paham? Itu banyak dalam Al-Quran ya. Ya. Ya'lamas shadiqina, agar Allah tahu yang jujur dan yang dusta. Bukan berarti Allah sebelum menguji, Allah belum tahu yang mana nanti ini akan jujur, yang mana yang akan berbohong. Ini. Di antara maknanya, banyak beberapa makna. Di antara maknanya, agar Allah nampakkan kepada makhluk. Di antara maknanya. Agar Allah beritahukan kepada kalian, ini loh yang bersyukur, ini loh yang tidak. Adapun Allah sendiri sudah ketahui sebelum mereka diuji. Ini nanti akan kufur, ini akan beriman. Terus untuk siapa hikmahnya? Untuk kita. Oh, ternyata ini ujian hikmah yang dalam. Baik. Sudah, itu rezeki yang pertama. Kesimpulannya rezeki yang pertama apa? Umum. Mumin dan kafir. Kedua, an-naw'u tsani. Jenis kedua dari rezeki. Rizqun khasun. Rezeki yang khusus. Wa huwa rizqul qulubi wa taghdhiyatuha bil ilmi wal iman wal rizqil halal alladhi yu'inu ala salahil din. Rezeki yang kedua, rezeki yang khusus. Apa itu? Rezeki
untuk hati. Rizqul qulub. Kalau tadi rizqul abdan, badan, ini rezeki untuk hati. Wa tagdziyatuha, dan asupan hati, tagdziyah, asupannya. Kalau tadi kan makanan minuman untuk badan. Ini makanannya hati ini. Asupannya hati. Berupa apa? Bil ilmi wal iman. Ilmu dan keimanan. Dan rezeki yang halal yang dia pakai untuk memperbaiki agamanya. Rezeki yang halal yang dia pakai untuk menegakkan agamanya. Yang dia pakai untuk agar dia terselamatkan dari siksaan alam kubur dan terselamatkan dari siksaan di yaumul akhirah. Dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Wa hadza khassun bil mu'minin, dan ini khusus untuk orang-orang yang beriman. Ala maratibihim minhu bihasabi ma taqtadi hikmatuhu wa rahmatuhu. Dan ini kata beliau rahimahullah, ini ucapan Ibnu Qayyim sebenarnya ya, beliau iltibas dari situ. Kata beliau, ini sesuai dengan tingkatan-tingkatan mereka. Ya, sesuai dengan hikmah, kandungan hikmah dan rahmat Allah. Di sini orang berbeda-beda. Ilmunya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Iman dan ilmu. Allah angkat yang beriman dari kalian dan orang berilmu dari kalian darajat, beberapa derajat. Jelas? Jadi berbeda-beda di sini ya. Wa yatimmu subhanahu karamatahu lahum, dan Allah sempurnakan kemuliaannya untuk mereka. Wa mannahu alaihim wa mannahu alaihim bi idkhalihim yaumal qiyamati jannatin naim, dan Allah berikan mereka anugerah atas mereka dengan Allah masukkan mereka ke dalam surga naim pada hari kiamat. Melalui apa? Dengan apa masuknya mereka dalam surga? Dengan rezeki yang Allah berikan untuk hati mereka itu di dunia. Ya, nah itu baru bermanfaat rezekinya. Ya, untuk hati, ilmu dan iman. Qala ta'ala wa may yu'min billahi. Ya, dia belum sebutkan ayat. Tapi Allah sebutkan, lihat, Allah sebutkan dalam bentuk rezeki. Ya, makanya mereka bagi dua ini dengan dalil sebenarnya dalam Al-Quran. Hanya kita dimudahkan, disimpulkan. Padahal sebenarnya dalam ayat Al-Quran. Lihat, ketika Allah memasukkan mereka orang beriman dalam surga, Allah sebutkan itu rezeki untuk mereka. Kata Allah, wa may yu'min billahi wa ya'mal shaliha yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Masya Allah. Kata Allah, siapa yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, Allah masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata Allah, Allah telah memperbaiki, memberikan rezeki mereka yang indah. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah telah perbaiki rezekinya. Nah, ini baru rezeki yang benar. Tadi pemberian dunia Allah sebutkan bala. Yang ini baru rezeki. Ya, tadi bala, Allah sebutkan bala. Ini kata Allah, qad ahsanallahu lahu rizqa. Ya. Wa qala ta'ala hadza dzikr wa inna lil muttaqina lahusna ma'ab. Inilah peringatan Allah untuk orang bertakwa, husna ma'ab. Iya, keindahan tempat terakhir. Keindahan, ya, tempat berlabuh terakhir, tempat kembali. Apa itu? Jannati adanin mufattahatan lahumul abwab. Tempat berlabuh mereka yang terakhir adalah surga Aden yang terbuka pintu-pintunya. Itu mereka. Ya. Mufattahatun lahumul abwab, terbuka pintu-pintunya. Sudah dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifaqihatin katsiratin wa syarab. Mereka sandar di atasnya, mereka sandar di dalamnya. Maksudnya mereka menikmati itu dalam keadaan mereka muttaqiina fiha. Ini menunjukkan tana'um wa taladzuz. Menunjukkan betul-betul kenikmatan mereka, sandar-sandar. Itu kita akui di dunia itu orang sandar tuh enak sekali.
Taklim kalau sandar awalnya dengar ceramah lama-lama sudah game. Itu kan sandar itu. Langsung kayak sebentar. Makanya guru kami Syekh Muhammad Al-Imam itu kalau lihat santri pakai kursi sandar, oh jangan coba-coba. Hakku syaiba itu orang tua punya itu. Jangan pakai begitu. Tidak ada tulab pakai begitu. Duduk taklim sandar begini ditegur. Ya, kalau mau pakai di kamar silahkan, tapi kau di majelis ilmu jangan pakai begitu. Itu punya kakek-kakek itu kata beliau. Yang tidak mampu duduk. Kalian masih muda, syabab. Ya. Sandar-sandar lipat. Kursi-kursi lipat. Taib. Di dalam surga pun mereka muttaqiin. Saking lezatnya, enaknya. Yad'una fiha bifakiha. Mereka sambil bersandar, sambil meminta buah. Sini dulu. Sini lagi. Coba. Sandar sambil minta. Sini, tambahan. Bahkan dalam Al-Quran mereka tidak minta lagi. Buah-buahnya dekat sekali dengan mereka. Taib. Yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab, dan mereka meminta buah-buahan dan minuman. Ya. Wa indahum qasiratut tarfi atrab. Ini yang lebih luar biasa, ikhwan. Ini lebih luar biasa. Di sisi mereka ternyata ketika meminta ini, meminta itu, ternyata di sampingnya sudah ada orang. Siapa? Qasiratut tarf. Qasirat muannas. Paham kita siapa yang diinginkan di sini? Bidadari di surga. Qasiratut tarf. Oh, qasiratut tarf. Pandangan yang terbatas. Di antara maknanya, karena ada ayat yang lain dalam surah Ar-Rahman. Ya, mereka itu qasiratut tarf. Yaitu pandangan mereka tidak pernah memandang kepada yang lain-lain. Khusus tertuju kepada suami dan pasangan-pasangan mereka dalam surga. Itu sifat bidadari surga. Kata para ulama menunjukkan bahwa perempuan di dunia, mukminah, solihah, yang tidak mata yang jelalatan sana sini, ya, lihat laki-laki bukan mahramnya, itu dari sifat-sifat bidadari surga. Qasiratut tarf. Pandangannya terbatas pada siapa? Suaminya saja. Itu sifat mereka. Paham ya? Ternyata sudah ada di sampingnya. Itu istrinya, pasangannya. Hadza ma tu'adun. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Ini yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk mereka di yaumil hisab. Inna hadza la rizquna. Ini dia. Sungguh itu semua bidadarinya, semua kenikmatan-kenikmatan itu rezeki dari kami. Ma lahu min nafad. Tidak ada habisnya. Masya Allah. Tidak ada akhirnya itu rezeki. Terus. Wa qad hadzara subhanahu ibadahu minal insyighali bi rizqid dunyal fani an rizqil akhirah. Masya Allah. Allah telah mentahdzir, memperingatkan dengan keras dari hamba-hambanya yang sibuk insyighal, sibuk dengan mencari rezeki di dunia yang fana ini, yang terbatas ini, menyibukkan mereka dari rezeki akhirat. Masya Allah. Kan sudah tadi. Ini rezeki akhirat ini. Orang cuma di dunia cari rezeki, kumpulkan harta rezeki. Oh, lupa sebenarnya ada rezeki yang hakiki. Rezeki di akhirat. Rezeki di dunia kalau bukan kita yang tinggalkan dia yang tinggalkan kita. Iya kan? Rumah apa semua bisa hilang dengan musibah. Atau kita yang meninggal sudah tinggalkan itu. Tapi rezeki di akhirat malahu min nafat, kata Allah. Tidak ada habisnya. Tidak ada ujungnya. Wallahul musta'an. Faqala ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu akan sirna, akan habis. Adapun rezeki di sisi Allah tidak ada habisnya. Ya, tinggal. Wa qala ta'ala bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bahkan mereka lebih mendahulukan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih kekal dan lebih baik bagi mereka. Wal akilu, Masya Allah. Ini ucapan Ibnu Qayyim ini dalam Al-Fawaid.
Saya hafal ingat sekali karena sering baca berulang-ulang. Saya sudah baca lagi. Sekarang kan saya tidak pernah baca. Ini ucapannya persis ini. Wal akilu dalam al-fawaid ya. La yashgoluhu rizqu dunya wa in kathuru anil ghayah allati khuliqa li ajliha. Orang yang berakal, lihat, orang yang berakal itu tidak akan tersibukkan, terlalaikan dengan rezeki dunia walaupun banyak. Dia tidak akan tersibukkan dengan dari al-ghayah, dari puncak tujuan itu sorga. Goyah, ibadah, hikmah. Itu orang berakal. Dia tidak akan tersibukkan dengan pemberian rezeki di dunia itu dari tujuan Allah cipta dia. Khuliqa li ajliha wa aujad li tahqiqiha, yang Allah adakan dia untuk wujudkan itu. Apa itu? Tahu? Tauhid. Jadi orang yang berakal tidak akan tersibukkan dari tujuan Allah cipta dia, tujuan Allah hidupkan dia dari rezeki dunia. Itu orang yang berakal. Berarti orang yang terlalaikan dari ibadah, ya, hanya karena dunia, itu orang jahil. Karena dia mendahulukan yang kecil sekali, tidak ada nilainya, ya, demi untuk mendapatkan yang kecil, rela meninggalkan yang besar, yang tidak ada habisnya. Ya kan? Berarti sangat bodoh berarti. Karena manusia terbatas penglihatannya, pandangannya dengan al-ajil, yang ada dulu. Pokoknya nanti di belakang itu urusannya. Makanya kata Allah, man aroda al-ajilah ajjalna lahu fiha. Segera. Pokoknya ini kenikmatan pokoknya ya sekarang. Yang lain itu di belakang urusannya. Tidak peduli. Kalau orang beriman, pandangannya jauh ke belakang, masa depannya dipikirkan. Iya kan? Negeri akhirat. Taib. Wahiyya ibadatullah, ini dia. Jadi mereka tidak akan tersibukkan, ya, dengan rezeki dunia dari beribadah kepada Allah dan mengikhlaskan agama untuk Allah. Kama qala subhanahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaq dzul quwwatil matin. Ini jelas ya? Ayat. Bal yaj'alu dzalika sabilan linaili ridallahi wa bulughi jannatin na'im. Bahkan orang yang berakal menjadikan rezeki dunianya itu sebagai sabilan, jalan, wasilah, perantara untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk bulugh sampai kepada surga naim. Kata Allah, jannati adnin lillati wa'ada rahmanu ibadahu bil ghaib. Surga Aden itu kata Allah, apa-apa yang Allah yang Maha Rahman siapkan untuk hambanya bil ghaib, yang beriman dengan yang ghaib. Ya. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, dan janji Allah pasti datang. La yasma'una fiha lagwan illa salama. Di dalam surga mereka tidak mendengarkan ucapan sia-sia, bohong dan maksiat, kecuali ucapan-ucapan yang selamat, bersih dari kemaksiatan. Walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiya, dan di dalamnya mereka mendapatkan rezeki dari Allah pagi dan petang. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah surga Allah yang kami wariskan, kami berikan kepada hamba-hamba kami yang bertakwa. Beliau terakhir mendoakan, jalanallahu min ibadihil muttaqin wa warathana bimannihi wa karomihi jannatin na'im innahu tabaraka wa ta'ala sami'um mujib. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang bertakwa dan mewariskan kepada kita semua anugerah dan kemuliaan dari Allah berupa surga na'im. Sungguh Allah maha berkah, lagi maha mendengar, lagi maha menjawab doa. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Tunggu dulu ya. Kita cukupkan dulu naktabatul qadar. Hah? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.